Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 bidang studi Sejarah Rombel 2. Pada video kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang hasil analisis kasus pembelajaran pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata, min, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Soal 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Jawaban, menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal, karena sebelumnya mereka sudah diberikan penjelasan oleh guru terkait materi. Mereka juga diajarkan tentang bagaimana langkah-langkah penyelesaian dalam mencari nilai rata-rata dari sebuah soal. Terakhir, guru juga sudah memberikan contoh soal yang dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditunjukkan. Guru sudah mengajarkan dari langkah awal sampai akhir secara bertahap kepada siswa, sehingga mereka menjadi tahu dan ingat. Pada percobaan kedua, guru hanya meminta siswa untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat yang sudah dikerjakan sebelumnya. Karena sebelumnya mereka sudah mengerjakan soal tersebut sesuai langkah-langkah yang diberikan secara bertahap sampai menemukan hasil akhir. Tentu saat diberikan soal yang sama tanpa melihat langkah-langkah penyelesaian sebelumnya, mereka sudah ingat atau sudah terekam di otak mereka apa hasil dari soal yang sebelumnya mereka kerjakan tersebut. Soal 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar metode yang cocok untuk diterapkan adalah metode pembelajaran memorization. Metode pembelajaran ini cocok untuk diterapkan dalam kegiatan belajar yang mengharuskan siswa untuk dapat memahami dan mengingat apa yang ia pelajari dan dijelaskan oleh guru. Hal ini setelah kami melihat dan membaca dari sebuah Journal of Teaching and Learning Research yang ditulis oleh Hasmi yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Memorization dalam Meningkatkan Pemahaman Matematika Peserta Didik di Kelas VIP MDS Putri Palopo. Menurut Ahmad Lutfi, memorization adalah suatu cara meniru dan mengingat atau menghafal atau proses mengingatan sesuatu dengan kekuatan memori. Terdapat 3 cara pokok untuk mengukur sampai berapa banyak seseorang dapat mengingat. Pertama, kita dapat memintanya untuk menceritakan apa saja yang diingatnya, recall. Kedua, kita dapat memintanya untuk menyebutkan item-item recognition. Ketiga, kita dapat juga mencoba untuk mengetahui mudah tidaknya ia mempelajari materi tersebut untuk kedua kalinya, relearning. Nah, dari penjelasan tersebut, sesuai dengan kasus yang diceritakan pada kasus 1, di mana guru terlebih dahulu memberikan penjelasan dan langkah-langkah dalam penyelesaian mencari rata-rata, MEAN. Setelah itu untuk melihat apakah siswa mengerti, guru memberikan sebuah soal. Terakhir untuk melihat daya ingat siswa, guru meminta siswa mengerjakan soal yang sama untuk kedua kalinya tanpa melihat langkah-langkah penyelesaian sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Marinta Nirmalasari berjudul Pengembangan Model Memorization Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik pada Mata Pelajaran Kimia SMA. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan telah menghasilkan sebuah model pembelajaran yang dipandang relevan dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik pada pembelajaran kimia di SMA, dan dapat dikatakan bahwa konsep pembelajaran ini efektif meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerima materi pelajaran yang diberikan guru. Teori belajar yang sesuai dengan kondisi pada kasus 1 tersebut adalah teori sosial kognitif, di mana menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap,
atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Sebagai seorang calon guru yang profesional, kita harus memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan berbagai teori belajar yang ada dalam kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Kemampuan ini berupa kemampuan dalam melibatkan siswa secara aktif, memilih dan menggunakan metode atau mode pembelajaran yang efektif, kreatif, dan efisien, serta kemampuan dalam menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang baik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran itu dengan baik. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Soal 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami yang dapat dilakukan Bu Rina dalam membantu peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya adalah dengan menganalisis karakteristik perkembangan usia anak kelas 1 SD yang rata-rata berada pada rentang usia 6-7 tahun. Di sini Bu Rina bisa melihat bahwa anak-anak di rentang usia tersebut sangat suka bermain, dengan begitu Bu Rina bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan atau menerapkan metode belajar sambil bermain. Bu Rina juga dapat menggunakan media pembelajaran dengan warna-warni yang menarik sehingga siswanya menjadi tertarik mengikuti pelajaran yang diberikan. Misalnya, Bu Rina bisa menggunakan kertas angka berwarna atau benda-benda konkret yang menarik perhatian mereka dan dapat mereka gunakan untuk berhitung bersama. Soal 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban. Alasan kami menyarankan hal tersebut karena pada anak kelas 1 SD tahap perkembangan kognitif operasional konkret, karena itu bagi kami penggunaan media konkret akan sangat mendukung dalam proses pembelajaran berhitung. Kemampuan berhitung merupakan penguasaan terhadap ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Penguasaan kemampuan berhitung dapat dilakukan oleh siswa jika siswa menikmati dan terlibat aktif selama proses pembelajaran berhitung tersebut. Menurut Ibrahim dan Nana Syaudih 2003, media benda konkret merupakan objek yang sesungguhnya yang akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi siswa dalam mempelajari berbagai hal, terutama yang menyangkut pengembangan keterampilan tertentu. Dalam penguatan alasan untuk menggunakan media pembelajaran berupa benda-benda konkret untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa kelas 1 SD ini, kami juga sudah membaca dari jurnal yang ditulis oleh Alif Rizkiana yang berjudul Peningkatan Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan dan Pengurangan dengan Media Konkret pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Bantar Kawung 03. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa memang terbukti bahwa menggunakan media konkret dapat meningkatkan kemampuan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas 1 di SD tersebut. Kemudian penerapan metode belajar sambil bermain juga sangat cocok digunakan oleh siswa kelas 1 SD mengingat pada tahap perkembangan usia mereka masih sangat ingin bermain. Dengan belajar sambil bermain ini membuat mereka lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Sebagaimana dalam penelitian Nurlaela Hasni Basiroh yang berjudul Penerapan Metode Permainan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas 1 Mi Al-Ashiratu Syafi'iyah, menyebutkan bahwa metode permainan dalam matematika merupakan cara atau kegiatan yang menyenangkan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran matematika baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Soal 1. Menurut Anda,
Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban: menurut kami pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh berbeda merupakan langkah yang sudah sesuai. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan contoh tempat-tempat yang ada di lingkungan peserta didik merupakan contoh nyata yang mudah mereka mengerti. Mereka jadi bisa membayangkan tempat tersebut dan mudah mendeskripsikan tempat tersebut karena berada di sekitar daerah mereka. Belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis, Kemendikbud 2017. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, Made sudah melakukan langkah yang tepat dengan memberikan contoh objek yang sesuai dengan daerah tempat tinggal peserta didiknya. Peserta didiknya menjadi lebih mudah mendeskripsikan tempat tersebut, serta bagaimana gambaran dari tempat tersebut dibandingkan jika Made menggambarkan gedung pencakar langit di ibu kota, yang tidak semua muridnya tahu, karena tidak berada di lingkungan tempat mereka tinggal. Soal 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban: menurut kami prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip pembelajaran yang relevansi. Hal ini kami sesuaikan dengan 5 prinsip pembelajaran pada kurikulum yang terdiversifikasi pada laman Kemendikbud.ditsem.kemdikbud.go.id. Maksud dari prinsip pembelajaran yang relevan ini adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Sama halnya saat Made lebih memilih memberikan deskripsi tentang tempat dan makanan khas yang ada di lingkungan peserta didiknya, yaitu di Bali dibandingkan dengan mengikuti contoh di buku tentang gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, yang belum tentu peserta didiknya tahu. Selain berdasarkan prinsip pembelajaran yang relevan tersebut, Made juga mengikuti teori belajar konstruktivisme yang melibatkan interaksi sosial peserta didik dengan lingkungannya. Menurut Hill, konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Suparlan 2019. Dalam pengertian tersebut, Made telah berusaha agar pengetahuan peserta didiknya tentang teks deskripsi lebih mendalam, karena mereka bisa mendeskripsikan tentang tempat atau makanan dari lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan begini, mereka mendapatkan pengetahuan dari interaksi sosial dengan lingkungannya. Mereka menjadi lebih mudah mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari.